Oke, selamat siang. Saya lanjutkan kembali tadi yang sudah kita diskusikan di Google Classroom. Untuk itu, saya sampaikan melalui via Zoom dan tentunya pada kesempatan kali ini, kita melanjutkan ya. Sudah kelihatan belum ini? Kalau boleh halo? Sudah, Pak. Oke, sudah. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai upah, nah ini tentunya dari pengertian upah ya, ini sebenarnya kalau kita fokus ya, kita lebih fokus ke upah ya pada kesempatan kali ini. Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu PK, suatu perjanjian kerja. Nah, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan ya bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, tentunya ketika sudah masuk di dunia kerja, ini kan sudah sebenarnya kan sudah dituangkan di dalam PK, tapi memang pada kenyataan ini yang sering kita jumpai tidak sesuai dengan isi dari eh, PK tersebut. Nah, ini memang kadang menjadi apa namanya menjadi problem ya bagi para pekerja atau buruh. Padahal kalau kita mengacu pada PK ini kan seharusnya itu diberikan kepada pekerja atau buruh ya. Tapi sering sekali memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pekerja atau buruh. Itu yang sering terjadi di lapangan. Nah, lalu mengenai aspek-aspek dalam pengupahan memang aspek-aspeknya yang perlu diperhatikan tentunya aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek hukum ya, kalau mengenai aspek pengupahan. Dan kalau upah dalam perspektif pekerja ini hak dasar bagi pekerja, terus kemudian motivasi bekerja. Nah ini memang dengan adanya motivasi bekerja ini ingin mencapai peningkatan kesejahteraan. Ya, ini yang perlu diketahui bersama motivasi bekerja itu kan. Nah, tentunya ada dilematis kesejahteraan versus produktivitas. Ya memang terkait dengan masalah kesejahteraan dengan produktivitas yang memang selama ini dilakukan, ini juga memang ada pertentangan juga. Nah, jika pekerja adalah faktor utama dalam proses produksi atau upah melalui pendekatan kemanusiaan. Nah, kalau apa yang kita diskusikan mengenai masalah upah ini memang mungkin ya ada yang sesuai ya tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya sesuai dengan PK yang sudah disepakati dan ada yang tidak sesuai. Nah, ini yang menjadi permasalahan di dunia kerja, terutama ya khususnya di negara kita sendiri ya, memang kebanyakan seperti itu. Nah, ini tentu harus ada masukan masukan dari saudara supaya nanti apa yang menjadi masukan kepada saudara kepada pemerintah ini segera nanti bisa ditindaklanjuti supaya tidak yang pemberi pekerja ini tidak sem apa semena-mena ya terhadap para pekerja atau buruh.
Nah, seharusnya hak-haknya juga harus dipenuhi ya. Nah, kalau menurut Muchtar Pakpahan, parameter penghasilan yang layak ini yang perlu kita perhatikan ini terkait dengan cukup sandang, pangan, papan, ya. Kemudian cukup biaya, cuti tahunan, cukup untuk membiayai pendidikan anak. Ini kalau menurut Muchtar Pakpahan mengenai masalah eh, pengupahan. Ya. Nah, upah dalam perspektif pengusaha. Ini tadi kalau sebelumnya sudah saya sampaikan upah dalam perspektif pekerja. Nah, sekarang upah dalam perspektif pengusaha. Nah, perusahaan merupakan organisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan nilai perusahaan yang salah satunya tujuannya memperoleh keuntungan, memperoleh laba, ya kan? Nah, kalau memang pikirannya perusahaan hanya memikirkan ya laba tapi tidak memperhatikan aturan ya nanti akan berdampak pada perusahaan sendiri atau organisasi itu sendiri. Nah, ya memang di dalam perusahaan antara pengusaha dan pekerja ini memang sangat penting ya. Yaitu saya juga berharap kepada pengusaha-pengusaha yang sudah atau perusahaan-perusahaan yang memang sudah jalan, ya, itu juga dari apa yang sudah kita sepakati bersama tadi yang sesuai dengan PK, perjanjian kerja yang sudah disepakati antara pekerja dan juga pemberi kerja ini juga harus dijalankan semaksimal mungkin. Nanti biar tidak ada dampak di kemudian hari. Kemudian pengeluaran biaya perusahaan untuk kesejahteraan pekerja merupakan bagian dari biaya produk atau jasa yang dihasilkan. Nah, kalau apa yang selama ini dikeluarkan untuk kesejahteraan pekerja ya memang tentunya eh, menghasilkan ya produk atau menghasilkan yang memang kalau pekerjaan di perusahaan ya tentunya menghasilkan barang-barang produksi ya. Kemudian di mana-mana di organisasi bisnis atau di perusahaan-perusahaan di tempat kerja manapun tentunya dengan adanya biaya yang sudah dikeluarkan oleh pengusaha atau selaku pemberi pekerjaan, nah tentunya harapannya juga menghasilkan sesuatu. Kemudian anggaran biaya tenaga kerja bergantung pada kelancaran penerimaan perusahaan. Ya, memang eh, ini juga bisa dipengaruhi kalau mengenai penerimaan perusahaan, dimanapun ya, tentunya kalau tidak didukung dari termasuk dari pekerja mungkin kurang maksimal. Kenapa? Ini juga perlu dianalisa ya. Kemudian sampai pada penurunan penerimaan perusahaan. Nah, ini juga perlu dievaluasi kembali. Kenapa? Apa yang menjadi permasalahan selama ini? Nah, ini biasanya kalau di perusahaan misalnya, kok kenapa ini biasanya bisa melebihi target kok Mas sekarang di bulan ini tidak memenuhi target. Nah, ini ada apa ini? Apakah mungkin dari pekerjanya itu ya mungkin memang tidak maksimal. Nah, ini perlu dengan ketidakmaksimalan dari pekerja ini juga harus diperhatikan. Ada apa sebenarnya kan gitu. Nah, kalau hanya perusahaan juga hanya memikirkan keuntungan saja, tapi tanpa melihat selama ini yang ingin ditargetkan tidak tercapai, ya ini ya juga akan menjadi ancaman ya bagi perusahaan atau bagi organisasi bisnis. Ya memang beberapa indikator yang harus kita perhatikan ya tentunya
ketika perusahaan atau organisasi bisnis yang ingin memperoleh keuntungan juga harus memperhatikan termasuk dari mulai segi kesejahteraan, bahkan, apa namanya, tunjangan dan lain sebagainya kepada pekerja ya, dimanapun berada. Ya, ini tentu kalau itu sudah terpenuhi masalah kesejahteraan termasuk, kalau memang ada tunjangan ya itu harus dikeluarkan dari perusahaan atau organisasi bisnis, diberikan kepada pekerja atau buruh. Nah, tentunya akan meningkatkan apa yang menjadi keinginan dari perusahaan atau pengusaha untuk memperoleh satu keuntungan. Dan tentu saya yakin, eee, kalau mereka semua diperhatikan, justru akan berlomba-lomba, untuk membesarkan atau, apa namanya, kalau ingin meningkatkan pendapatan di perusahaan atau di organisasi. Dimanapun lah pasti kalau diperhatikan, pasti pikirannya saya yakin hampir mayoritas akan, memaksimalkan semaksimal mungkin ya. Karena juga termasuk mungkin ada bonus dan lain sebagainya misalnya diberikan dan lain sebagainya. Nah ini kan, bentuk dari reward dari pekerja yang, atau mungkin perhatian dari perusahaan yang memang melihat pekerja, pekerja-pekerja yang memang semangat, yang memang benar-benar, ingin memajukan perusahaan atau organisasi bisnis, ya ini juga menjadi, keberhasilan dalam memanajemen perusahaan. Kemudian, tidak sekedar, to get maximum profit ya, ada keseimbangan agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan sosial ya. Kemudian terjadi kesenjangan mengganggu kelangsungan perusahaan dan ketenangan pekerja. Ya, ini juga menjadi persoalan ya, terjadi kesenjangan ya akan mengganggu kelangsungan perusahaan dan ketenangan pekerja. Siapapun, dimanapun ya tentunya, kalau memang ada, terjadi kesenjangan antara pekerja yang satu dengan yang lain dan, apa yang memang selama ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, ini memang akan, mengganggu keberlangsungan perusahaan atau organisasi bisnis. Kemudian kemampuan real ya perusahaan dan mensejahterakan pekerja. Sehingga nanti apa yang memang, kemampuan dari perusahaan ini ya dan mensejahterakan pekerjaan ini tentunya balance ya, seimbang ya. Jadi apa yang dari perspektif dari pengusaha itu, sudah, sesuai dengan apa yang, saya sampaikan pada siang hari ini. Etika bisnis ya diperlukan bagi dunia usaha. Ya, ini juga sangat penting. Kemudian pengusaha harus memahami manajemen dan peraturan pengupahan dengan baik. Nah, ini juga di beberapa perusahaan atau di instansi manapun kalau ini tidak diperhatikan juga nanti akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan yang akan eh, apa namanya untuk mengganggu perusahaan atau ketenangan para pekerja. Kemudian upah dalam perspektif pemerintah. Nah, ini kalau dalam perspektif pemerintah ya pada tahun 1970 sampai 1980-an pemerintah belum ikut campur dalam pengupahan. Nah, bargaining position pekerja masih rendah ya kan. Kemudian setelah ada tekanan dari berbagai negara, pemerintah mulai mengubah kebijakan ketenaga kerjaan. Ini kalau kita melihat mengenai upah dalam perspektif pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait upah minimum ya, yang harus diperhatikan terkait dengan kebutuhan fisik minimum ya, kemudian kebutuhan hidup minimum, kebutuhan hidup layak ya.
Nah, kalau di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau KHL ya, ini kebutuhan hidup layak. Nah, bagaimana kalau di dalam Undang-Undang Cipta Kerja? Ini silakan nanti saudara bisa mengomentari di kolom yang sudah kami sediakan. Kalau kita perhatikan pada pasal 88 ayat 1, setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini tentu juga menjadi catatan ya. Memang selama di beberapa perusahaan atau di organisasi bisnis ini kadang mengenai masalah pengupahan ini memang sangat sangat memprihatinkan dan kadang tidak sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama di dalam perjanjian kerja. Ya, kadang makanya ini juga akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan dan akan menghambat suatu organisasi bisnis atau perusahaan. Penghasilan pekerja tinggi, ya, penghasilan pekerja tinggi, PPH tinggi, iklim investasi terganggu. Nah, pemerintah wajib menjaga keseimbangan melalui berbagai kebijakan. Nah, yang harus diperhatikan dalam pengupahan ya, jenis-jenis upah ini diantaranya ada status perjanjian kerja, ya. Terus kemudian cara pembayaran, kemudian jangkauan wilayah berlaku, kemudian sektor usaha. Ini jenis-jenis upah ya, status perjanjian kerjanya, kemudian cara pembayarannya, kemudian jangkauan wilayah berlaku dan juga sektor usaha. Nah, status perjanjian kerja upah tetap, ya, upah tetap, kemudian upah tidak tetap, kemudian upah harian, upah borongan. Ada status perjanjian kerja. Nah, kalau memang sudah di dalam perjanjian kerja itu upah tetap, ya harusnya dipenuhi semua, ya kan? Agar apa yang menjadi di dalam aturan pemerintah ya tentunya bisa sejalan, nanti bisa balance ya. Kemudian cara pembayaran. Nah, tadi sudah saya sampaikan cara pembayaran. Menurut waktu pembayaran, ini ada termasuk upah bulanan, kemudian ada upah mingguan, ya, bahkan juga ada harian ya. Nah, kalau menurut tempat pembayaran di kantor perusahaan, kemudian di lokasi kerja atau tempat tempat lainnya yang disepakati. Ya. Nah, jangkauan wilayah berlaku ini tentunya jangkauannya diantaranya ada UMP, upah minimum provinsi, ya, yang ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga upah minimum kabupaten atau kota (UMK). Nah, kalau di dalam perjanjian di awal sudah disepakati sesuai dengan apakah eh, upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten atau kota, ini tentunya harus dijalankan. Nah, ini kadang kebanyakan memang ada yang menjalankan dan ada yang tidak. Nah, ini justru akan mengganggu perusahaan atau organisasi bisnis dimanapun. Dari sektor usaha, nah, upah minimum sektoral provinsi atau UMSP, upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK. Nah, asas pengupahan ya yang perlu kita perhatikan mengenai asas pengupahan ini diantaranya hak menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja
dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Kemudian, pengusaha tidak boleh melakukan diskriminasi upah bagi buruh laki-laki dan perempuan untuk jenis pekerjaan yang sama. Dan upah tidak dibayar apabila buruh tidak melakukan pekerjaan atau asas no work no pay. Nah, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan upah minimum. Kemudian komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh buruh karena kesengajaan atau kelalaiannya dapat dikenakan denda. Pengusaha yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja. Kemudian perusahaan pilot atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak buruh lainnya merupakan hutang yang didahulukan pembayaran. Dan tuntutan pembayaran upah, buruh, dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbul haknya. Nah, kebijakan pengupahan ya yang perlu kita pelajari bersama terkait dengan masalah upah minimum ya. Kemudian upah kerja lembur, kemudian upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja. Bentuk dan cara pembayaran upah dan denda dan potongan upah, terus hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, kemudian struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pesangon, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Nah, penetapan upah minimum mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar daerah, kemudian kondisi pasar kerja, dan tingkat perkembangan perekonomian dan pendapatan per kapita. Nah, penangguhan pelaksanaan upah minimum diberikan dalam bentuk membayar upah minimum sesuai dengan upah minimum lama. Kemudian membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum yang baru. Kemudian menaikkan upah minimum secara bertahap. Ya. Upah lembur. Nah ini, upah yang diberikan sebagai imbalan bagi pekerja karena melakukan pekerjaan atas permintaan pengusaha yang melebihi waktu kerja dan atau pada hari istirahat, mingguan atau hari besar. Kemudian bagi pekerja yang termasuk dalam golongan jabatan tertentu tidak berhak atas upah kerja lembur dengan ketentuan mendapat upah yang lebih tinggi. Nah, kalau kita perhatikan mengenai perhitungan upah lembur ya, misalnya di hari biasa, ini jam pertama, ini 1,5 kali upah sejam. Kemudian jam berikutnya 2 kali upah sejam. Kemudian hari libur resmi atau istirahat mingguan atau 6 hari kerja
7 jam pertama 2 kali upah sejam, jam ke-8 3 kali upah sejam, kemudian jam ke-9 dan 10 4 kali upah sejam. Nah, hari terpendek yang 5 jam pertama 2 kali upah sejam, jam ke-6 3 kali upah sejam, kemudian jam ke-7 dan 8 4 kali upah sejam. Kalau hari libur resmi atau istirahat mingguan 5 hari kerja, 8 jam pertama 2 kali upah sejam, kemudian jam ke-9 3 kali upah sejam, jam ke-10 4 kali upah sejam. Nah, upah per jam, cara menghitung ya 1/173 kali upah sebulan sama dengan upah sejam. Kemudian upah sebulan sama dengan upah pokok plus tunjangan tetap. Contohnya misalnya UP 500.000, TT 125.000, atau 500.000 plus 125.000 dibagi 173 sama dengan 3.612. Oh, 3.612,71. Nah, itu contoh ya. Pengecualian asas no work no pay. Ini pekerja sakit, pekerja perempuan sakit pada hari pertama dan kedua masa haid, kemudian pekerja menikah, menikahkan, menghitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan atau keguguran kandungan, anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia. Pekerja sedang melaksanakan kewajiban negara, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang diperjanjikan, tetapi pengusaha tidak memperkerjakannya. Kemudian, pekerja melaksanakan hak istirahat, pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha, dan pekerja melaksanakan tugas pendidikan dan dari pengusaha. Nah, upah pekerja sakit atau 12 bulan, ini 4 bulan pertama 100% dari upah, kemudian 4 bulan kedua 75% dari upah, kemudian upah bulan ketiga 50% dari upah, dan 4 bulan keempat 25% dari upah. Nah, kewajiban membayar upah menikah ini dibayar untuk 3 hari. Menikahkan anak, menghitankan anak, membaptiskan anak, istri, dan tadi yang sudah saya sampaikan, ini dibayar untuk 2 hari. Kemudian anggota keluarga satu rumah meninggal dunia, ini dibayarkan untuk 1 hari. Nah, keterlambatan pembayaran upah, ini pengusaha karena kesengajaan atau kelalaiannya terlambat membayar upah, maka dikenakan denda. Nah, persentasenya yang pertama 5% per hari keterlambatan untuk hari keempat sampai ke-8, 1% per hari keterlambatan untuk hari ke-9, dan seterusnya, dengan catatan tidak boleh melebihi 50% dari upah keseluruhan yang seharusnya diterima pekerja. Kemudian lebih dari 2 bulan, maka selain denda harus membayar bunga. Nah, ini keterlambatan pembayaran upah. Nah, kalau kadaluarsa tuntutan pembayaran upah pekerja atau buruh, dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 tahun sejak timbulnya hak. Nah, pengawasan pelaksanaan upah ini diantaranya pengawasan pelaksanaan pada umumnya, kemudian pengawasan pelaksanaan upah minimum, ya. Dan pengawasan pelaksanaan upah pada umumnya kewenangan kabupaten atau kota.
Terus dalam praktek sering terjadi pengusaha yang tidak membayar denda dan kemudian tidak ada sanksi tegas atas pelanggaran pasal 95. Nah, pelaksanaan pengawasan upah minimum, penetapan dan pelaksanaan upah minimum ini kewenangan pemerintah provinsi. Ini banyak kendala dalam pelaksanaan dari SDM pengawas yang kurang jika dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja. Primordialisme kedaerahan dapat menghambat hubungan gubernur dan bupati atau wali kota. Nah, tujuan pemeriksaan upah, pemenuhan standar-standar pengupahan resmi, mendapatkan keterangan terkait dengan perlu atau tidaknya peninjauan kembali terhadap standar yang berlaku. Nah, terkait dengan gaji dan upah bagi dari kompensasi, kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima oleh pegawai sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainnya, seperti gaji, upah, bonus, insentif, tunjangan, kesehatan, hari raya, uang makan, uang cuti, dan lain sebagainya. Nah, dari tujuan kompensasi ini, yaitu untuk menarik pegawai yang berkualitas, membangun komitmen karyawan, mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam upaya meningkatkan kompetensi organisasi secara keseluruhan. Ya, saya rasa akan saya lanjutkan melalui forum diskusi di chat dan saya rasa sudah cukup. Saya akhiri cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak.